Oke, halo semuanya. Selamat malam dan selamat datang di podcast Tengah Malam. Podcast yang akan menemani malam kalian semua yang mungkin lagi pada gabut. Bersama gue Revi Desantra dan apa kabar kalian semua yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan podcast ini. Gue doakan kalian masih dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Oke, jadi di podcast ini gue menemukan sebuah topik yang sebenarnya gue udah lama pengen ngomongin nih. Tapi baru kesampaian ya untuk di episode ini gitu. Yaitu mengenai K-pop industry. Gue itu adalah orang yang mengikuti dunia K-pop dan gue bisa bilang bahwa memang gue tertarik dan memang ada sebuah, gue nggak tahu ya, keunikan sendiri, daya tarik sendiri yang membuat gue tuh sampai akhirnya juga masuk ke dalam dunianya. Terutama, ya ini mungkin udah wajar lah ya, udah wajar banget. Kalau cowok-cowok tuh biasanya mulai tertarik karena ya pasti melihat girl groupnya gitu. Nah, gue juga sama. Gue tuh kebetulan juga spesifik mengikuti dunia K-pop yang girl groupnya gitu. Dan juga gak semuanya gitu. Ada beberapa spesifik girl group yang gue ikutin gitu. Jadi memang ya gak semua sih. Gue bukannya kayak gue bilang gue ngikutin dunia K-pop terus gue tahu dari A sampai Z. Enggak. Gue kayak paling cuma tahu 30-40% ya sebenarnya. Cuman gue bisa bilang bahwa gue cukup ngikutin gitu loh. Dari segi lagunya, karena gue punya satu spesifik grup yang gue suka banget, jadi gue suka dengerin lagunya, gue mengikuti perkembangan artisnya, terus juga tentu saja lama-lama tuh merambat gitu, karena biasanya di Spotify gue kan yang ke-play itu lagu-lagu Korea nih misalnya dari girl group yang gue suka. Nah nanti biasanya ada di homepage-nya kan kayak recommended-nya tuh biasanya muncul beberapa lagu-lagu Korea juga karena gue senang dengerin itu gitu loh. Jadi makanya kenapa gue juga akhirnya mendengarkan beberapa lagu K-pop dari bukan girl group tapi dari boy band atau girl band lain atau solo gitu. Nah, gue sebenarnya cukup tertarik dengan apa yang terjadi di dunia K-pop karena kita tahu bahwa K-pop industry ini sekarang sudah sangat-sangat mendunia, keterkenalannya, pengetahuan juga orang-orang, bahkan gue bisa bilang yang awam pun, itu tuh gue rasa pasti ada aja taunya mengenai industri K-pop gitu. Ini juga sangat berpengaruh dengan lifestyle yang ada di era sekarang, gue bisa bilang. Menurut gue. Karena kenapa? Karena gue rasa dengan K-pop influence-nya, K-wave gitu ya, Korean wave yang semakin mendunia, itu tuh benar-benar menginfluence lifestyle orang-orang gitu loh. Nanti kita akan kesana ya, tapi gue akan mulai dari awal dulu nih. Gue akan mulai dari bagaimana K-pop ini tuh bisa mulai terkenal. Gue abis baca-baca ya, beberapa artikel lah gitu, di internet mengenai awal mulanya K-pop ini bisa booming. Sebenarnya pasti kalian udah tahu lah ya bahwa dulu itu kan tahun 2012 kalau nggak salah ya itu tuh ada yang Oppa Gangnam Style itu yang booming tuh. Semenjak eranya itu gue rasa tuh K-pop mulai mendunia, mulai naik namanya gitu kan. Tapi bukan cuma sekedar itu. Sebenarnya K-pop ini buat yang belum tahu, kalau misalnya yang ngikutin K-pop sih harusnya udah tahu ya. Tapi kan buat yang belum tahu, K-pop ini tuh bener-bener adalah sebuah industri di Korea Selatan yang disupport banget oleh pemerintahnya. Gue baca artikelnya sih bahwa ini tuh dimulai dari akhir tahun 90-an sebenarnya. Ketika pada saat itu terjadi krisis moneter, economic crisis besar-besaran di Asia. Nah, pemerintah Korea Selatan pada saat itu ketika ingin istilahnya apa ya? Memperbaiki nama dari Korea Selatan dan juga tentunya memperbaiki segi ekonominya, itu memiliki cara yang unik. Mereka tidak pakai melalui cara hukum, mereka tidak pakai melalui hubungan diplomatik, enggak. Tapi yang gue dapat source-nya adalah mereka salah satunya itu paling menggencarkan dari sisi budaya dan juga industri kreatif. Lebih spesifiknya, mereka benar-benar fokus kepada K-pop. K-pop ini digunakan sebagai dalam tanda kutip alat oleh pemerintah Korea Selatan untuk pertama memperluas nama Korea Selatan di dunia gitu. Istilahnya dalam hal ini juga
Tentu saja karena rata-rata negara di Asia pada saat itu mengalami masa terpuruk lah bisa dibilang ya, ingin memulihkan namanya gitu, ingin memulihkan kayak pengetahuan orang-orang tentang negara tersebut, tentang Korea Selatan ini, mereka memakai K-pop. Dan pada saat itulah pemerintah itu mulai investasi besar-besaran kepada industri ini. Hal ini terbukti dari katanya mereka pada saat itu sampai benar-benar fokus membuat satu kementerian tertentu untuk menangani spesifik K-pop. Jadi kayak under misalnya kalau di sini under kementerian apa ya, Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi gitu ya, Kemendikbud. Terus dibuat lagi di bawahnya sub kementeriannya, yaitu yang benar-benar berfokus kepada K-pop. Katanya mereka sampai seperti itu karena mereka benar-benar istilahnya memberikan banyak sekali, bukan cuma soal tenaga tapi soal finansial juga, padahal pada saat itu tuh kondisinya lagi kurang stabil tentu saja ya, dengan adanya krisis ekonomi gitu kan di Asia. Tapi benar-benar mereka mengeluarkan investasi besar-besaran kepada industri ini. Dan itu berbuah manis. Karena apa? Karena hasilnya adalah apa yang kita lihat sekarang. Jadi sebenarnya makanya gue pun sebagai orang yang baru mulai masuk mengikuti girl band K-pop itu tuh kayak cuman 2-3 tahun lalu, gue baru tahu juga ini, bahwa ternyata industri ini tuh, walaupun gue bisa bilang ya, itu tuh mulai bener-bener kedengeran banget namanya, ketenarannya tuh bener-bener naik banget di pertengahan 2010-an ya kalau nggak salah ya, mungkin kayak 2015 ke atas, tapi ternyata ini dimulai dari jauh sebelum itu, dari akhir 90-an. Dan menurut gue juga ini menjadi sebuah investasi jangka panjang oleh pemerintah Korea Selatan. Dimana pada saat itu mereka sudah memikirkan ini, K-pop industry ini sebagai sebuah long term. Untuk memperbaiki nama Korea, untuk bukan cuma memperbaiki doang, tapi sekarang juga akhirnya memperbesar, memperluas nama Korea Selatan di mata dunia, tentu saja. Dan yang kembali lagi ke poin awal tadi yang gue bilang, lifestyle-nya itu jadi bener-bener mendunia. Kayak kita lihat sekarang, karena dari K-pop, dan mungkin di sini gue juga akan ke hal lain ya, bukan cuma K-pop doang, tapi mungkin dari segi K-drama, pokoknya yang bener-bener berbau Korea gitu ya, Korea Selatan ya. Itu tuh bener-bener diikutin sama kebanyakan orang di era sekarang. Gen Z, milenial mungkin bisa dibilang ya. Pertama dari segi gak usah yang jauh-jauh deh, pakaian gitu misalnya. Gue rasa karena ini sebenarnya lebih ke K-drama sih, bukan ke K-pop ya, tapi K-drama misalnya kayak, atau mungkin jadinya karena industri-industri Korea Selatan ini, orang-orang mulai mencari tahu nih tentang Korea Selatan. Lalu mereka mencari tahu bahwa fashion di sana, gue harus akuin juga bahwa fashion di sana tuh benar-benar menarik perhatian gitu. Dengan bajunya, dengan coat-nya, kalau yang cowok, kalau misalnya kalian tahu coat panjangnya, yang cewek juga ada fashion tersendiri. Dan gue rasa itu juga sudah menjadi salah satu fashion yang benar-benar naik daun sekarang. Kedua, bahasa. Karena lirik K-pop, karena lagi-lagi K-drama, ngikutin. Sekarang itu bahasa Korea bener-bener, gue bisa bilang cukup diagungkan sih. Gitu. It's a fact. Walaupun mungkin gue akan terdengar kayak, enggak lah, enggak segitunya, tapi it's a fact. Bahwa sekarang bahasa Korea ini karena adanya K-wave, karena adanya pengaruh-pengaruh yang didoktrin ke kita, pengaruh-pengaruh dari budaya Korea Selatan yang didoktrin ke kita, dan kita benar-benar tertarik, jadi kita tertarik sama bahasanya, gitu. Kayak sekarang karena kita kebanyakan nonton drakor, yang suka nonton drakor, yang ngikutin K-pop juga, ngikutin lirik-liriknya, walaupun awalnya nggak tahu, tapi lama-lama mencari tahu dan belajar. Jadinya itu adalah sebuah kayak, gue ngerasa ya, ini benar-benar pure pendapat gue melihat bahwa gini, ketika kita sekarang ngerti bahasa Korea, ketika di tongkrongan mungkin yang kayak kita bisa ngerti bahasa Korea, mungkin juga kita di Indonesia nih ya, kita ngambil contoh di Indonesia, kita ngelihat orang Korea kesini di jalan mungkin ya, di mall misalnya ada orang Korea terus dia ngomong bahasa Korea, kita melihatnya itu sebagai, wah gila nih, keren banget nih orang Korea nih. Atau untuk kita yang bisa bahasa Korea, oh keren banget nih bisa bahasa Korea. Menurut gue bahasa Korea itu menjadi salah satu bahasa yang
quote unquote diagung-agungkan kalau menurut gue pribadi. Selanjutnya kita beralih. Ini juga menjadi salah satu yang menurut gue faktor yang benar-benar mempengaruhi lifestyle saat ini, yaitu beauty standards. Beauty standards dari orang-orang Korea itu gue rasa sudah benar-benar menjadi salah satu patokan kecantikan dan juga kegantengan dari individual, dari apa yang dipahami, dari apa yang dipikirkan oleh seorang individual. Dimana kita melihat bahwa kita ini kita harus fair ya. Gue bukan berusaha untuk menyinggung pihak manapun atau kayak mendiskreditkan ras manapun, enggak ya. Tapi kita harus fair bahwa orang Korea itu kan ya ketika kita menonton drakor, ketika kita melihat K-pop, tentu saja yang dihadirkan kepada mata kita sebagai penonton, sebagai penikmat adalah 80-90% tuh yang memiliki, yang cowok wajah ganteng, muka simetris, cowok dan cewek deh. Wajah ganteng atau cantik, muka simetris, kulit putih mempesona, memerona, apa sih istilahnya? Memerona ya. Iya, pokoknya kulitnya putih cerah. Terus dari segi tubuh juga langsing, tinggi kalau yang cowok. Yang portray ke dalam mata kita, ke dalam visual kita adalah yang seperti itu. Istilahnya they're just perfect. Terutama kalau kita nonton misalnya drakor ya. Dan ini juga mungkin K-pop juga gitu. Kayak pasti gue rasa pasti harusnya orang-orang juga bisa menilai bahwa artis-artis K-pop, boy band, girl band ataupun yang soloist itu tuh rata-rata yang dipilih atau yang bisa besar, bukan dipilih deh, yang bisa besar namanya di industri itu tuh pasti memiliki muka yang seperti tadi. Ganteng, cantik, putih, mengkilat, langsing, proporsional, seksi. Jadi itu yang menurut gue mendoktrin beauty standards yang ada. Dan menjadikan itu sebuah beauty standards. Salah satu beauty standards paling naik daun gue bisa bilang lagi-lagi. Di era saat ini, zaman milenial Gen Z. Kayak kita gak bisa pungkiri lah. Pasti kita selalu bertanya-tanya gitu kan, kayak ini pasti oplas nih, operasi plastik, karena kan itu kan salah satu yang benar-benar dirumorkan kan untuk semua artis-artis K-pop, kayak ini kayaknya pasti mereka kalau misalnya di industri nih untuk bisa tampil misalnya kayak sekelas Blackpink lah ya, misalnya gue sebut aja gitu ya, contohnya Blackpink ini kayaknya nih member-membernya nih pasti ada pengaruh oplasnya atau ada pokoknya ada sedikit perbaikan untuk semakin membuat wajahnya perfect gitu, misalnya kayak gitu. Ya menurut gue itu nggak salah, itu lagi-lagi itu preferensi dan ya gue harus akuin bukannya kayak gue kayak gini terus kayak gue bilang harusnya kayak gitu, enggak. They look just perfect, gila sih. Menurut gue lagi-lagi kayak Blackpink misalnya itu cakep banget, Rose, Lisa, Jisoo, Jennie, semuanya itu tuh benar-benar memportray beauty standards yang wow, they are just perfect. Dan menurut gue itu juga kecantikan, itu juga sebuah hal yang it's good for them gitu. Dan kita juga sebagai penikmat, penonton kayak melihat tuh, wah gila nih orang cakep banget ya, kayak gitu pasti. Dan itu yang menurut gue menjadi sebuah beauty standards. Jadi gue bisa bilang bahwa gue harus pungkiri, gue tuh sudah salah satu yang terdoktrin oleh beauty standards yang mereka suguhkan. Apakah itu salah? Enggak juga. Karena itu adalah agenda mereka. Itu adalah agenda dari, bukan pemerintahnya, tapi mungkin ya pasti ada campur tangan pemerintahnya. Gue harus bilang ya, yang tadi gue bilang di awal. Ini kan semua adalah agenda pemerintah untuk bisa membuat nama Korea Selatan tuh besar dan benar-benar berhasil. Agenda dari pemerintah Korea Selatan, agenda dari ya mungkin orang secara individual di Korea Selatan juga pasti mereka benar-benar nge-push juga kayak ini kita memiliki suatu gerakan ya bisa dibilangnya suatu kebudayaan yang benar-benar mendunia nih, harus kita push gitu. Jadinya mereka juga mungkin merasa bahwa kita nih negara yang dilihat gitu loh, secara beauty standards, secara budaya dan lain-lain. Karena lagi-lagi this is all about agenda menurut gue, agenda. Dan apakah ini lagi-lagi salah?
Enggak, enggak. Menurut gue inilah sebuah keberhasilan oleh suatu negara, Korea Selatan, yang dimana pemerintahnya itu menurut gue berani banget untuk melihat sisi lain dari negaranya yang bisa istilahnya mendorong negara mereka. Jadi bukan melihat soal politik doang, bukan melihat soal misalnya kayak pendidikan atau apapun, tapi yang dilihat adalah benar-benar mendorong budayanya, mendorong lifestyle bisa dibilang. Dan itu berhasil banget gitu. Not to mention bahwa yang tadi gue bilang, dananya itu benar-benar disuntikan abis-abisan oleh pemerintah gitu. Kita ngomongin dana sekarang ya. Ini yang gue dapat juga informasinya, bahwa ternyata gue baru tahu bahwa sebenarnya campur tangan pemerintahnya itu terhadap K-pop ini tuh besar banget loh. Oke, dari agensinya pastinya yang benar-benar uh, mengeluarkan semuanya ya. Tapi ternyata suntikan dana dari pemerintah pusat itu juga terutama dari kementerian tertentunya ya, itu tuh besar banget ternyata. Gue baru tahu tadi gue baca artikel kalau nggak salah tuh sampai mereka mendanai misalnya kayak concert hall, tempat konser, ketika waktu mau dibuat uh, girl atau boy bandnya oleh agensi itu tuh didanai. Dan gue rasa ini juga kelihatan kok hasilnya gitu. Dengan sekarang ya come on, kita ini lagi-lagi ini bisa merambat ke politik gitu. Kemarin yang gue agak lupa ya, tapi Blackpink kan mendapatkan award dari uh, Raja Inggris ya, dari Inggris gitu waktu itu, yang diundang ke Buckingham Palace. Itu gue kaget banget sih, gila. Padahal mereka itu entertainer, mereka itu performer, tapi mereka direcognize segitunya. Dan bahkan jadi masuk ke ranah politik juga. Ketika sudah masuk ke kerajaan Inggris, tiba-tiba diundang dan mendapatkan award langsung dari Raja Inggris. Itu kan sebuah pencapaian yang menurut gue kayak, buset ini sebesar ini ternyata ya pengaruh K-pop ya. Jadi kayak gue mikir, buset, ini bener-bener sebuah industri yang digempor-gemporkan banget dan berhasil. Berhasilnya tuh bener-bener almost perfect. Not to mention lagi-lagi, misalnya ini yang gue tahu ya, ketika ingin membuat sebuah agency ya, ini kita ngomongin agency ini misalnya kayak YG Entertainment, SM Entertainment gitu-gitu, ingin merekrut young talent untuk dimasukkan ke dalam agency mereka dan dididik untuk menjadi untuk menjadi seorang superstar. Itu kalau nggak salah mereka bener-bener keliling dunia, yang gue tahu. Kayak misalnya ini kan gue ngikutin Blackpink nih. Kalau nggak salah kan Rose kan dia masuk ke Blackpink karena dia itu di approach-nya ketika masih di Australia. Ketika pada saat itu YG Entertainment, company-nya, agensinya Blackpink itu tuh lagi istilahnya kayak belusukan ke sana, ke negara tersebut untuk mencari talenta-talenta muda, dan ternyata salah satunya si Rose ini. Jadi makanya kenapa di Blackpink misalnya itu tuh talentnya kan negaranya tuh macam-macam gitu. Rose dari Australia, Jennie New Zealand nih kalau nggak salah, Lisa Thailand, Jisoo original dari Korea Selatan. Dan juga sekarang kita punya our very own artist gitu loh, Dita Karang yang ada di Secret Number. Buat kalian yang belum tahu, itu dia orang Indonesia dari Jogja, yang gue juga kayak kagum banget sih sama dia. Dia bisa masuk ke dalam girl band yang sekarang gue bisa bilang namanya cukup terkenal juga, Secret Number ya nama girl bandnya. Dan karena ada kehadiran Dita ini, jadinya itu menopang lagi keberhasilan dari Secret Number ini untuk menggait fans-fans Indonesia gitu. Jadi segitu besarnya, bahkan sampai dari sisi industrinya pun, K-pop industri ini tuh bener-bener bukan cuma memikirkan internal doang di negara Korea Selatan, enggak, tapi mereka memikirkan sampai bagaimana kita bisa mengambil hati negara-negara lain gitu. Jadi bukan cuma soal investasi jangka panjang untuk negaranya, tapi mereka memikirkan bahwa ini adalah sebuah investasi jangka panjang yang dimana kita harus membuat ini global gitu. Makanya banyak banget yang bilang bahwa K-pop ini adalah sebuah propaganda dan lain-lain bla bla bla. Tapi buat gue sendiri ini adalah sebuah agenda dan sebuah strategi yang benar-benar berhasil dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan gitu. Jadi makanya kenapa kalau nggak salah sekarang itu tuh yang gue tahu
K-pop artis, kayak girl band, boy band tuh bener-bener menjadi dalam tanda kutip aset negara yang bener-bener dilindungin sama pemerintah dan juga presidennya bahkan. Yang gue tahu ya. Gitu. Gokil banget sih, gokil banget. Gila. Ini karena udah kelamaan jadi kayaknya gue harus stop di sini dulu ya. Tapi intinya adalah yang gue pengen ngomongin dari podcast pada malam hari ini adalah gue sebenarnya pengen banget ini keberhasilan industri K-pop yang menjadi lifestyle dunia ini tuh ada juga di Indonesia gitu. Apakah kita bisa? Masalah resource itu tuh menurut gue ini kita udah bener-bener, gue bisa bilang lah, kita bahkan lebih banyak kayaknya budaya-budaya kita yang mau kita tunjukkan itu lebih banyak. Dan apakah kita belum mulai? Enggak. Kita udah mulai. Dan gue rasa juga budaya Indonesia tuh salah satu yang mulai cukup dikenal juga di dunia. Tapi apa yang bisa membuat kita, budayanya tuh sampai bisa sebesar K-pop kira-kira? Apakah bisa, pertanyaannya? Dan pertanyaan gue juga, apakah memang harus ada campur tangan dari pemerintah sebesar itu untuk bisa menopang kebudayaan kita, untuk bisa go internasional, dan bukan cuma soal go internasional, tapi berhasil go internasional. Karena gue rasa go internasional siapapun juga bisa. Tapi pertanyaannya apakah bisa berhasil go internasional? Itu pertanyaannya. Dan yang gue terakhir ini ya, gue juga pertanyakan adalah sebenarnya apakah ini benar-benar purely soal campur tangan pemerintah untuk keberhasilan sebuah budaya itu bisa maju go internasional, atau sebenarnya campur tangan pemerintah pun juga nggak cukup. Kayak harus ada sisi lain gitu. Kayak K-pop menurut gue karena beauty standards itu tuh juga menopang budayanya untuk bisa naik, membantu, istilahnya membantu apa yang sudah diberikan oleh pemerintahnya gitu. Aset-aset yang sudah diberikan itu dibantu oleh salah satunya menurut gue ya. Ini menurut gue pribadi lagi-lagi. Itu beauty standards-nya. Jadi menurut gue tuh sebenarnya juga nggak purely soal pemerintahnya juga sih. Tapi memang campur tangan pemerintahnya yang berani untuk istilahnya mendanai besar-besaran K-pop industri ini itu tentu saja bermain peran. Nah makanya gue menanya nih, apakah sebenarnya industri kreatif dan kebudayaan kita tuh cara untuk berhasil benar-benar harus ada keberanian dari pemerintah untuk istilahnya mungkin investasi besar-besaran, atau sebenarnya bukan cuman soal investasi besar-besaran tapi juga ada faktor eksternal, kalian boleh bilang apapun lah, faktor laki, faktor apapun lah gitu ya, yang kayak tadi misalnya beauty standards dan lain-lain, itu tuh juga harus bermain peran gitu. Itu sih yang menjadi pertanyaan gue, tapi menarik untuk kita nantikan ya. Karena gue bener-bener gue impress di satu sisi oleh K-pop ini, tapi ya gue harus bilang juga bahwa sekarang itu kayaknya kita udah kedoktrinnya tuh cukup parah sih dengan K-pop industry ini, yang dimana mungkin jadinya kayak kadang it's too much, tapi kita gue nggak bisa salahkan karena it's their agenda and they did it. Mereka berhasil melakukan itu. Itu aja dari gue untuk podcast kali ini. Cukup panjang juga, tapi semoga kalian yang menonton sampai menit detik sekarang ini bisa mendengarkannya dengan seru dan juga mungkin relate gitu kan ya. Kalau ada kayak yang ngikutin K-pop dan punya opini lain, kayak kenapa kalian mikir juga ini industri yang maju banget, itu tentu saja gue menunggu komennya. Itu aja. Terima kasih yang sudah mengikuti dan juga menonton atau mendengarkan podcast ini. Dan kita ketemu lagi berarti di podcast tengah malam episode berikutnya. Bye-bye.